Annyeonghaseyo yorobun, ketemu lagi bersama saya Dewan Setia Dinata, orang Sunda rasa Korea. Dalam BGS, bener nggak sih menguak fakta di balik hoaks? Poconga koci pia semida, asik. Itu sekarang lagi musim di Korea. Itu olahraga tradisional Korea yang rame di film-film. Nah, hubungannya sama olahraga, di kita nih di Indonesia, kita ada Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-20 itu di Papua. Resmi dibuka oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo pada Sabtu 2 Oktober 2021 lalu. Itu meriah banget, aku ngelihatnya like amazing. Itu kemeriahan pembukaan ajang nasional olahraga terbesar di Indonesia ini sukses membuat kagum banyak orang termasuk saya orang Sunda Korea. Namun di balik gegap gempita pembukaan dan penyelenggaraan PON ke-20 ini tersiar sebuah kabar bohong dan tidak tanggung-tanggung. Hoaxnya menyasar nomor 1 di Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia siapa? Iya benar, Bapak kita Bapak Presiden Joko Widodo. Si pengunggah video menarasikan jika COVID-19 di Indonesia ini telah tiada dan aturan prokes sudah tidak berlaku lagi. Wawanianannya eta jalma ditakol gerak ke urang. Video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo berjoget di Kaimana, Papua Barat diviralkan di media sosial. Dalam video tampak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo menari serta dikelilingi sejumlah orang yang mengenakan pakaian adat Papua Barat. Mereka berjoget dengan diiringi musik. Video tersebut lantas dikaitkan dengan situasi terbaru pandemi COVID-19 di Indonesia serta ketaatan Presiden Jokowi dan warga menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Sebab orang-orang dalam video terlihat tidak mengenakan masker dan menjaga jarak. Selain itu, narasi yang beredar juga menyebut momen itu berlangsung setelah Presiden Jokowi membuka Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua pada 2021. Lantas, benarkah narasi yang menyebut Presiden Jokowi berjoget setelah membuka PON ke-20 Papua dan pandemi COVID-19 di Indonesia telah usai? Pasti udah lihat dong videonya. Peristiwa dalam video tersebut itu sebenarnya pada 2 tahun yang silam. Tepatnya pada Oktober 2019. Jadi saat pandemi COVID-19 ini belum melanda Indonesia. Masih baik-baik aja. Saat itu Pak Jokowi memang sedang melaksanakan kunjungan kerja sama ke Papua Barat. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung simak video ini. Kumaha videona? Iya laporan. Video lawas yang mengabadikan Presiden Joko Widodo berjoget dengan warga dan tanpa memakai masker di Kaimana, Papua Barat menjadi viral di media sosial. Video tersebut lantas dikaitkan dengan telah berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia dan tidak berlakunya lagi aturan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi, video viral Presiden Jokowi joget tanpa masker itu diambil pada 27 dan 28 Oktober 2019 silam atau sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Saat itu, Presiden bersama Ibu Negara datang ke Kaimana, Papua Barat dalam agenda kunjungan kerja sekaligus menikmati senja di Kaimana. Memang video itu terjadi di Kaimana pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2019. Pada saat itu sedang ada kegiatan kunjungan kerja Bapak Presiden beserta Ibu Negara ke Kabupaten Kaimana. Dan pada saat itu masih belum masa pandemi COVID-19. Kombes Adam Erwindi menambahkan video yang menarasikan Presiden Jokowi berjoget di Kaimana setelah membuka PON ke-20 di Papua tidak benar alias konten hoax. Faktanya Kaimana berada di Provinsi Papua Barat, sementara PON ke-20 hanya digelar di Provinsi Papua. Yang ada di bawah pun silakan menari bergoyang bersama. Jadi udah jelas dan clear ya kalau pernyataan bahwa COVID-19 itu udah nggak ada di Indonesia sama aturan prokes COVID-19 nggak berlaku itu semuanya hoax. Faktanya Kabupaten Kaimana itu bukan berada di Papua melainkan di Papua Barat. Selain itu PON ke-20 itu hanya digelar di Provinsi Papua yakni di Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika dan Kabupaten Merauke. Kadang kita lagi senang-senangnya lihat Pekan Olahraga Nasional suka ada aja yang kayak gini ya. Pika sabelen, sok kehul, sok greget da abige samira.
Akhir-akhir ini kelapa hijau itu mendadak jadi buruan warga. Bukan cuma langka, harga kelapa hijau yang biasanya dijual Rp15.000 ini bisa melonjak sampai Rp45.000 per butir. Teman-teman tahu penyebabnya apa? Karena di dalamnya pas dibuka ada fotonya anggota BTS. Itu enggak. Ternyata itu diduga ada anggapan keliru terkait manfaat air kelapa untuk penanganan COVID-19. Mulai dari campuran air kelapa muda dan jeruk nipis, serta garam yang disebut-sebut bisa membasmi virus corona. Dan yang teranyar, ini air kelapa diklaim bisa menetralkan vaksin COVID-19. Langsung aja kita simak informasinya, benar atau hoax. Pemerintah terus menggenjot program vaksinasi COVID-19 untuk menekan risiko penyebaran virus corona. Tingginya tingkat vaksinasi ini juga dibarengi munculnya beragam kepercayaan di tengah masyarakat tentang vaksin COVID-19. Salah satunya, baru-baru ini di media sosial dan aplikasi pesan instan, beredar viral ajakan meminum air kelapa setelah disuntik vaksin COVID-19. Ajakan mengkonsumsi air kelapa ini dimaksudkan untuk menetralkan vaksin COVID-19 yang dianggap sebagai racun oleh kalangan anti vaksinasi COVID-19. Air kelapa dianggap cocok dikonsumsi oleh orang yang khawatir akan efeknya. Air kelapa memang telah turun-temurun dipercaya warga sebagai penetral racun yang masuk ke dalam tubuh. Lantas, adakah hubungan antara air kelapa dengan vaksin virus corona? Memang benar sih, air kelapa itu telah turun-temurun dipercaya sebagai penetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh, bukan ke hati ya. Tapi kan ini vaksin, bukan racun. Vaksin ini disuntikan ke otot lengan, sedangkan air kelapa ini diminum, terus masuk ke lambung dan apa coba? Dan apa hubungannya? Daripada penasaran, langsung aja kita cekidot video yang satu ini. Rasanya yang segar membuat air kelapa bisa dikonsumsi kapan saja oleh berbagai usia, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Selain itu banyak masyarakat yang meyakini bahwa air kelapa dapat menjadi penawar atau pertolongan pertama pada orang yang keracunan makanan. Air kelapa juga dipercaya tidak boleh diminum saat sedang dalam pengobatan. Minum air kelapa dianggap bisa menghambat dan mengurangi efektivitas suatu obat termasuk usai vaksinasi COVID-19. Percaya kalau air kelapa itu bisa menetralkan semuanya. Karena saya pernah minum obat dan saya minum air kelapa, tiba-tiba netral semuanya, itu obatnya jadi nggak ada fungsinya itu. Ya kalau itu berarti obatnya nggak manjur kan, karena buat netralisir kan itu. Saya nggak minum apa-apa, minum air putih aja. Dr. Sindiawati Pujiadi, dokter spesialis gizi klinik mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Ia mengatakan hingga saat ini belum ada penelitian bahwa air kelapa dapat membuat efek vaksin COVID-19 berkurang. Ya, menurut saya dan dari berbagai saya searching di jurnal itu tidak ada yang menyatakan bahwa air kelapa akan membuat efek vaksinnya berkurang atau seperti apa. Jadi tentu saja tidak apa-apa kalau mengkonsumsi air kelapa. Di air kelapa itu mengandung mineral, ya salah satunya ada magnesium di situ, dan magnesium memang dibutuhkan untuk mendukung sistem pertahanan tubuh kita selain vitamin C yang mungkin sedikit ada di air kelapa tersebut. Dr. Sindiawati menambahkan, antara vaksin dan air kelapa tidak akan berhubungan. Hal ini dikarenakan vaksin disuntikan sehingga masuk ke otot lengan, sedangkan air kelapa akan masuk ke saluran pencernaan. Tuh kan, kita harus teliti, kita harus jeli dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu vaksin tidak mengandung racun hingga nggak perlu dinetralin sama air kelapa. Dan hingga saat ini nggak ada penelitian yang membuktikan air kelapa dapat menetralkan atau mengganggu fungsi dari vaksin itu sendiri. Virus corona tosca koncarati kota kadesa. Jadi sekarang ini virus corona bermutasinya banyak banget sampai yang terbaru itu ada namanya varian Delta. Dan ini udah muncul di berbagai belahan dunia. Dan yang paling terdeteksi ini pertamanya itu dari India. Namun di media sosial ini mulai muncul ini unggahan-unggahan yang agak menyesatkan
Itu kolase foto-foto menara seluler dengan tulisan Delta dan narasinya bahwa varian Delta COVID-19 itu dari radiasi sinyal 5G. Lah, kumaha eta ceritana? Ieu videona. Jaringan 5G merupakan generasi terbaru dari pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel GSM di dunia setelah 4G, 3G, 2G, dan 1G. Jaringan seluler generasi kelima ini menawarkan koneksi internet lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Karena kecepatan ini, 5G diharapkan mampu membawa data yang besar sehingga bisa menghubungkan dunia dengan lebih cepat dan mudah. Namun belum lama ini di media sosial beredar unggahan tentang kolase foto menara seluler dengan narasi varian Delta virus corona sebenarnya adalah radiasi sinyal 5G. Selain itu disebut varian Delta COVID-19 adalah agenda untuk mengurangi jumlah penduduk. Lantas, adakah hubungan antara virus corona varian Delta dan radiasi sinyal 5G? Aduh, makin menyesatkan aja ya informasinya. Selain menyebut varian Delta merupakan radiasi dari sinyal 5G, si pengunggah juga menarasikan jika varian Delta COVID-19 ini adalah konspirasi dengan agenda pengurangan jumlah penduduk. Alah, dia pikir Thanos sekali. Kita langsung cek aja kebenarannya. Mangga. Di media sosial, baik di Indonesia dan luar negeri, beredar informasi berisi kolase foto-foto yang mengatakan varian Delta disebabkan oleh radiasi sinyal 5G dan varian Delta merupakan agenda pengurangan populasi penduduk. Hal ini dibantah Koordinator Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat atau DTBD Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Adis Alifiawan. Ia mengatakan radiasi yang dipancarkan oleh sinyal 5G pada prinsipnya aman karena karakteristik teknisnya menggunakan frekuensi yang jauh lebih rendah daripada frekuensi yang memiliki dampak pada tubuh manusia. Gelombang elektromagnetik yang memiliki pengaruh pada kesehatan tubuh manusia dimulai dari frekuensi 790.000 GHz. Sementara, sinyal 5G memiliki frekuensi sesuai konsensus hanya 71 GHz. Jadi kalau kita perbandingkan antara 71 GHz dengan 790.000 GHz itu adalah sesuatu yang memang masih sangat jauh. Secara teknis demikian, jadi gelombang atau sinyal 5G itu adalah gelombang elektromagnetik yang relatif aman. Karena frekuensinya berada jauh di bawah frekuensi yang bisa menimbulkan dampak pada ion tubuh. Alifiawan menambahkan, sebenarnya informasi hoaks yang mengaitkan sinyal 5G berdampak pada COVID-19 bukan hal yang baru. Beberapa negara di Eropa dan Amerika juga mengalami hal serupa sehingga menjadi fenomena dan menimbulkan teori konspirasi. Hal ini diyakini karena psikologi masyarakat dalam kondisi serba ketidakpastian sehingga muncul paranoid. Ketika ada teknologi dan inovasi baru terkait pandemi menyebabkan banyak orang mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang salah. 5G itu sebetulnya itu adalah sebuah enabler menuju inovasi yang lebih banyak. Jadi kalau Indonesia mau lebih kompetitif dengan negara lain, Indonesia ingin lebih maju lagi ekonomi digitalnya, maka 5G akan menjadi enabler yang luar biasa. Menurut ahli telekomunikasi Universitas Indonesia Heru Sutadi, gelombang frekuensi radio dari sinyal 5G menurut penelitian memiliki nilai ambang batas jauh dari kategori berbahaya untuk kesehatan manusia, yaitu 100 hingga 1000 kali di bawah radiasi sinar ultraviolet, gamma, dan X-ray. Selain itu, dari penelitian juga didapatkan bahwa sinyal 5G tidak memiliki kemampuan untuk merusak DNA manusia dan tidak menyebabkan kanker. Sehingga orang yang tinggal di bawah menara pemancar telekomunikasi dan mereka yang aktif menggunakan gawai seperti telepon seluler dinyatakan aman dari radiasi berbahaya. Gelombang elektromagnetik dari frekuensi radio itu kan dibagi dalam tingkatan hertz gitu ya. Dan kalau kita lihat memang makin tinggi hertz itu biasanya cakupannya itu makin kecil. Artinya lebih spesifik, lebih fokus gitu ya. Jadi kalau kita bicara misalnya megahertz, gigahertz ini kan mereka memberikan cakupan yang sangat luas, bisa 12 km gitu ya, agar memang dapat dipergunakan untuk layanan katakanlah telepon seluler gitu ya, menggantikan layanan telepon kabel gitu. Heru Sutadi menambahkan, di beberapa negara secara periodik memang dilakukan pengecekan dan pemantauan hanya untuk memastikan apakah pancaran gelombang elektromagnetik dari menara telekomunikasi tetap di bawah ambang batas radiasi.
Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa gelombang frekuensi yang dipancarkan aman. Sutadi juga mengatakan sejauh ini belum ada penelitian baik di Indonesia dan di luar negeri bila radiasi sinyal 5G dapat menyebabkan penyakit. Aigo, terjawab sudah ya sekarang varian Delta COVID-19 yang diklaim merupakan radiasi dari sinyal 5G ini tentu merupakan bukan kabar yang menggelikan. Nama Delta dalam foto tower tersebut merupakan identitas Delta Group atau Delta Power Solution, sebuah bisnis infrastruktur Taiwan yang didirikan pada 1971. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya dengan COVID-19. Semoga rangkaian informasi-informasi yang saya sampaikan ini bisa membuat teman-teman semua bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Saya mengingatkan sekali lagi, saring sebelum sharing. Semua informasi yang akan dibagikan di teman-teman atau di grup WA dimanapun Anda berada. Saya Dion Setiadinata, sampai jumpa di episode Benar Enggak Sih Menguak Fakta di Balik Hoax lainnya. Kamsahamnida.